saya kasih rumus nih Pak, supaya kemudian kita mencontoh para nabi ya, yang kemudian takut dalam beramal, takut ketika kemudian amalnya ditolak padahal mereka sudah nabi. Sekarang kita sebagai manusia biasa, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya. Pertama Pak ya, saya anjurkan Bapak hafal itu doa An-Naml ayat 19, doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura. Baca, hafalkan. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur, nikmatak, atas nikmatmu kepadaku, allati an'amta alayya, yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan agar aku beramal saleh yang kau ridai, tardah, wa adkhilni bi rahmatik, dan agar masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, fi ibadikas salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian An-Naml Al-Ahqaf ayat 15 Pak, itu tinggal diganti ujungnya aja. Kalau kita udah nyampe 40 tahun ke atas, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, sama, minta rasa syukur, wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal saleh yang kau ridai, wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah, bi rahmatik, dengan rahmatmu, fi ibadikas salihin, masuk ke dalam golongan hambamu yang saleh. Kemudian yang kedua, melazimkan istighfar. Selain menghafal doa tadi agar amalan diterima, dan juga doanya Nabi Ibrahim tadi, afwan saya lupa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Habis sedekah Pak, Rabbana taqabbal minna. Habis puasa, Rabbana taqabbal minna. Habis hafal Quran, Rabbana taqabbal minna. Meski cuma di hati Pak, ya Allah terima amalan kami. Itu kalimat sederhana Pak, membuat Allah ridha. Saya ulangi, kalimat sederhana. Habis beramal soleh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Penting Pak. Ini kalau mau naik kelas pemahaman agama sedikit-sedikit kita belajar Pak. Rabbana taqabbal minna. Bahasakan dengan bahasa yang indah, sebagaimana bahasa Allah dalam Quran, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami, innaka antas samiul alim, engkau lah ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kemudian melazimkan istighfar. Orang yang kemudian mau mendapatkan keridhaan Allah Bapak dan Ibu sekalian, dalam setiap amalnya dia harus menanamkan dalam dirinya wujud bahwa dia itu hamba yang lemah, tidak punya apa-apa Pak, kecuali kelemahan. Dan kelemahan kita, mungkin salat kita ada yang kurang-kurang, makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, kenapa Nabi beristighfar setelah sholat? Bukan karena yang dilakukan dosa, bukan Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi khawatir ada dalam sholat dia, yang dia tunaikan dari kewajibannya, ada yang kurang. Mungkin kurang khusyuknya, mungkin kurang dalam fokusnya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian kenapa beristighfar. Dan itu juga menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah orang yang rendah hati Bapak Ibu sekalian. Rendah hatinya seorang Nabi SAW ketika kemudian dia selesai salam, dia beristighfar. Padahal dia bisa saja kemudian tidak perlu beristighfar karena dia tidak melakukan dosa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini juga termasuk cara agar kemudian amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya Bapak Ibu sekalian, ij'al bainaka wa bainallahi sirran. Jadikan antara kamu dengan Allah rahasia. Bikin rahasia dong Pak. Kalau ceramah kayak gini, sholat, Bapak kan lihat. Tapi kan Bapak nggak tahu amalan saya di luar Bapak ngelihat saya. Mungkin ada amalan saya yang Bapak nggak tahu. Dan saya nggak perlu ngasih tahu Bapak. Dan seperti itu juga, saya ngelihat Bapak satu-satu nih. Yang saya lihat Masya Allah, tapi mungkin di balik ini saya nggak tahu. Ij'al bainaka wa bainallahi sirran. Kata Syekh saya di Sudan, Pak, jadikan antara kamu dengan Allah rahasia, maka Allah akan perbaiki dan ridhai semua amalanmu. Rahasia apa yang Bapak punya? Yang sampai istri nggak tahu? Harus ada Pak. Amalan soleh apa yang Bapak punya? Yang anak nggak tahu? Harus ada Pak. Jangankan tetangga, jangankan kompleks balita seperti ini Pak. Istri tidak tahu. Jangankan istri Pak, kalau dalam hadis hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Dalam hadisnya sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Saking subhanallah pinternya dia menyembunyikan rahasia antara dia dengan Allah.
Nah, ini kalau mau saya cerita tentang amalan-amalan sahabat dan tabi'in tentang merahasiakan amalan, luar biasa Pak. Banyak sekali. Banyak sekali amalan-amalan mereka yang disembunyikan, bahkan tetangganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Disembunyikan. Dia mau itu jadi rahasia antara dia dengan Allah. Nah, itu penting Pak. Nah coba Pak ya, kalau punya banyak amalan rahasia, yakin saya Pak, susah untuk menyombongkan diri untuk sebuah amalan. Apalagi dengan terlalu bangga dengan sebuah amalan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah menghadapi menjelang hampir 10 hari Ramadan, ya kita posisinya begitu Pak. Posisinya kita harus tetap semangat, harus tetap dalam keadaan was-was. Jangan sampai 8 hari puasaku kemarin tidak diterima Allah. Ya. Harus tetap banyak beristighfar. Lazimkan istighfar sebagaimana sabda Nabi SAW. Kata beliau, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Saya ini beristighfar pada Allah dalam sehari minimal 100 kali. Dalam riwayat, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah. Minimal 70 kali. Itu dirutinkan dan dilazimkan oleh Rasulullah SAW. 100 kali pagi, 100 kali petang, 70 kali pagi, 70 kali petang, dan itu seminimal-minimal istighfarnya Nabi SAW 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Subhanallah. Nah terakhir Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah, yang juga menjadi nasihat penting agar kemudian amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain membaca doa Nabi Sulaiman, membaca doa di Al-Ahqaf ayat 15 tadi tentang orang yang sudah sampai 40 tahun, banyak beristighfar, membaca doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, itu juga bagian dari agar amalan diridhai. Ada lagi cara Pak yang terakhir yang membuat Allah ridha dengan amal. Apa itu? Dakwahkan amalanmu. Ini yang menjadi tugas para nabi. Kenapa nabi itu mulia Bapak Ibu sekalian? Karena yang dipikirkan orang lain. Ketika beramal, dia ajak orang lain. Ini menarik nih. Saya Pak pernah ketemu seorang jamaah di Jakarta. Bapaknya Masya Allah soft pertama terus di masjid itu. Kebetulan saya pernah 4 hari 4 malam nginep di sebuah hotel yang masjid dekat itu di situ. Jadi saya setiap hari ke situ, sholat subuh di situ, di masjid itu. Ada cara di sana, ada beberapa safari dakwah di Jakarta. Saya selalu di situ. Ngobrol saya dengan itu Bapak. Dia bilang apa Pak terakhir sama saya? Ustaz, kalau saya sholat subuh seperti ini, sedangkan istri dan anak saya tidur di rumah, saya bangunkan berkali-kali, susah Ustaz. Mungkin dia begadang dan susah. Dan andai mereka tidak bangun, dan saya di sini syuruk, dia bilang, dia itu Bapak setiap setelah sholat subuh Pak, dia tunggu sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat supaya dapat pahala haji dan umroh. Kira-kira Ustaz, saya dapat pahala enggak? Yang kedua, apakah saya berdosa kalau anak saya tidak bangun? Karena tadi saya kasih bangun istri anak saya, belum ada yang bisa bangun Ustaz. Sedangkan saya 4:30 udah di masjid. Kemudian saya nggak keluar dari masjid kecuali saya sholat sunnah syuruk. Saya senyum, lihat dia, lalu saya katakan, Pak, Bapak cari apa? Tunggu syuruk. Dia katakan, saya cari pahala haji dan umroh sempurna, kata Rasulullah Ustaz. Saya bilang, nggak dapat Pak. Kok bisa Ustaz? Karena istri, anak nggak sholat subuh. Nggak ada manfaat Bapak mengamalkan sunnah kalau tanggung jawab Bapak meninggalkan yang wajib. Saya ulang, tidak ada manfaat Bapak melaksanakan sholat sunnah kalau tanggung jawab Bapak meninggalkan yang wajib. Maka tugas Bapak memastikan mereka bangun. Kalau dengan ditelepon mereka bangun, Bapak boleh lanjut sampai syuruk. Tapi kalau ditelepon mereka nggak bangun, Bapak pulang kasih bangun. Sholat subuh wajib. Dan berapa banyak yang saya temukan begitu Pak, subhanallah. Bapaknya ahli sholat, anaknya jilbab aja nggak mau pakai. Ini ujian bagi kita. Makanya subhanallah, untuk merendahkan kita punya hati agar amalan kita diridhai, Bapak Ibu sekalian, sampaikan amalanmu. Banyak Pak, bapak soleh mau soleh sendiri, istri mau bagaimanapun dibiarkan, anak mau bagaimana, nggak boleh Pak. Ya. Sedangkan Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka untuk diridhoi sebuah amalan, pikirkan orang lain, dan orang lain yang paling pertama harus dipikirkan istri, anak, keluarga. Itu yang membuat Allah ridha dengan amalan kita. Insya Allah kita ketemu besok subuh Pak. Saya masih ada jadwal subuh besok di sini sebelum saya ke Jakarta. Alhamdulillah dikasih jadwal. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi dan ridha ilmu kita semua. Mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita dan teruslah menjadi orang yang selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada Allah,
Perjalanan masih panjang tapi terasa sedikit Pak. Tiba-tiba sudah 8 Ramadan, tiba-tiba kemudian nanti sudah tinggal 10 hari, tiba-tiba tinggal 2 hari dan akan habis. Sebagaimana janji Allah, ayyaman ma'dudat, harinya memang terbatas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggunakan hari ini, hari-hari Ramadan ini yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.